Keheningan di dalam gereja Methodist Cedar Falls tiba-tiba pecah ketika Tyson mulai melolong. Lolongan anjing German Shepherd itu menembus pidato pemakaman Pastor Ortega, memantul di bangku kayu tempat ratusan orang berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir kepada petugas Luka Rivas. Semua mata tertuju ke bagian depan gereja, tempat Tyson duduk tak bergerak di samping peti mati yang diselimuti bendera Amerika. Pandangannya terpaku pada permukaan kayu gelap yang halus. Wah, sepertinya anjing itu mencoba memberitahu kita sesuatu. Gumam Dr. Delgado tua dari bangku ketiga menggenggam Alkitab kulit tuanya dengan erat. Lolongan Tyson menjadi lebih dalam, lebih kuat. Bukan karena duka, tetapi sesuatu yang jauh lebih mendesak dan mentah. Cakar besarnya menggores lantai gereja saat ia berdiri, mendorong hidungnya ke sisi peti mati. Suara yang keluar darinya bukan sekadar ratapan, itu adalah peringatan. Detektif Elisa Navarro merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Selama bekerja dengan Tyson, ia belum pernah mendengar suara seperti itu darinya. Sesuatu terasa tidak beres. Ada yang salah. Kalau kamu menikmati cerita ini, jangan lupa beri tanda suka dan tulis pendapatmu di komentar, termasuk nama kota tempat tinggalmu. Sekarang, mari kita lanjutkan. Perilaku Tyson semakin menjadi-jadi. Lolongannya berubah menjadi cakaran panik yang tajam di bagian bawah peti mati. Suara cakarnya yang menggores kayu membuat semua orang tersentak. Dari tempat duduknya di barisan depan, Elisa mengamati dengan seksama, terombang-ambing antara menghormati momen khidmat dan mengikuti naluri detektifnya. "Tenang, nak," kata Pastor Ortega pelan, sambil melangkah mendekat dengan hati-hati. Tapi Tyson tidak memperhatikannya. Fokusnya sepenuhnya tertuju pada sesuatu yang hanya dia yang menyadarinya. Di baris kedua, Teresa Rivas, ibu Luka, dengan lembut menyeka air matanya dengan tisu kusut. "Dia hanya patah hati, kasihan," bisiknya pada saudara perempuannya Dolores. Luka dan anjing itu tak terpisahkan selama bertahun-tahun. Tyson mungkin mengira Luka hanya sedang tidur. Tapi Elisa tidak yakin. Ia telah melihat Tyson dan Luka bekerja berdampingan selama 3 tahun, memecahkan kasus-kasus yang tak bisa dipecahkan orang lain. Tyson bukan hanya anjing pintar, ia lebih dari itu. Pernah suatu waktu ia menemukan seorang anak terkubur di bawah reruntuhan setelah semua tim pencarian gagal. Di lain kesempatan, ia menghentikan Luka masuk ke gudang yang meledak beberapa menit kemudian karena kebocoran gas. Tyson tidak pernah bereaksi tanpa alasan. Sekarang, rengekannya berubah. Suara itu penuh dengan urgensi, seakan mencoba memberitahu mereka sesuatu yang sangat penting. Telinganya berdiri tegak, tubuhnya gemetar karena menahan energi. Ia melihat bergantian antara peti mati dan Elisa, matanya terbuka lebar penuh dengan keputusasaan, memohon agar Elisa mengerti. "Haruskah anjing itu dibawa keluar?" tanya Wali Kota Valeria Morales dengan suara pelan meskipun tetap terdengar di gereja yang sunyi. "Jangan," jawab Elisa tegas, bahkan ia sendiri terkejut betapa kuat perasaannya. Ia berdiri dan merapikan rok hitamnya dengan lembut. "Tyson sedang mencoba berkomunikasi," tambahnya. Kata-katanya memicu bisik-bisik gelisah dari para hadirin. Di Cedar Falls, upacara pemakaman diadakan dengan tata cara dan tradisi yang ketat. Keheningan, salam perpisahan yang tulus, dan prosesi yang tenang menuju pemakaman, itulah yang diharapkan. Seekor anjing mengganggu upacara seperti ini belum pernah terjadi. Namun, perilaku Tyson semakin intens. Ia kini berjalan mondar-mandir di sepanjang peti mati, berhenti di titik tertentu untuk mengendus dalam-dalam sebelum melanjutkan pencariannya. Gerakannya tidak acak. Ia mengikuti pola yang jelas dan terarah, seolah sedang mencari sesuatu yang spesifik. Dr. Delgado mencondongkan tubuh ke depan dari tempat duduknya, suaranya serak namun mantap.
Saya sudah jadi dokter hewan selama 47 tahun, katanya lantang. Anjing itu bukan sedang berduka, dia sedang bekerja. Kata bekerja menghentak dada Elisa. Ketika Tyson mulai bertugas, itu berarti ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang harus ditemukan, sesuatu yang serius. Tapi apa yang bisa salah di dalam peti mati Luka? Rumah duka sudah menangani semua detail dengan sempurna. Luka terlihat tenang dan terhormat, persis seperti yang layak ia kenang. Tapi Tyson tiba-tiba berhenti. Ia mulai mencakar salah satu sudut peti mati. Cakarnya mengetuk tajam pada pengait logam. Rengekannya menjadi lebih tinggi dan penuh urgensi. Apapun yang Tyson deteksi, ia tahu waktu mereka hampir habis. 6 tahun sebelumnya, di pagi Februari yang sangat dingin dan takkan terlupakan, petugas Luka Rivas menerima panggilan yang tidak disukai oleh siapapun. Anjing terlantar di gudang tua milik Sinclair. Terdengar suara statis petugas pengatur melalui radio. Petugas pengendali hewan sedang sibuk dengan kasus penimbun di Maple. Kamu bisa cek ke sana? Luka memang punya kelembutan khusus terhadap hewan liar, anjing, kucing, bahkan rakun yang sesekali masuk ke kota. Ibunya Teresa sering bercanda bahwa jika bisa, Luka akan mengadopsi semua hewan kesepian di Colorado. Jadi, ketika ia tiba di gudang tua yang bobrok di pinggiran Cedar Falls, ia sudah bersiap menghadapi pemandangan menyedihkan. Tapi yang ia temukan ternyata jauh lebih buruk. Di ruang bawah tanah, terikat pada pipa berkarat, ada seekor anak anjing German Shepherd yang gemetar, kurus, kotor, dan dikelilingi kaleng kosong serta kotoran. Usianya mungkin tak lebih dari 4 bulan. Tubuhnya masih canggung, dengan telinga besar dan tubuh tulang yang tertutup bulu hitam coklat yang tidak merata. "Hai nak," bisik Luka sambil berjongkok. Anak anjing itu meringkuk ke sudut ruangan, tapi ekornya sedikit bergoyang. "Seseorang sudah memperlakukanmu dengan sangat buruk, ya? Butuh waktu hampir 20 menit membujuk dengan sabar sebelum anak anjing itu membiarkan Luka mendekat cukup untuk membuka rantai tebal di lehernya. Rantai yang telah meninggalkan luka terbuka dan menyakitkan. Saat akhirnya Luka mengangkat anak anjing yang gemetar itu ke dalam pelukannya, si kecil langsung menyembunyikan wajahnya di dada Luka. Ia mengeluarkan suara pelan, bukan karena takut, tapi karena merasa aman untuk pertama kalinya. "Sepertinya kamu akan ikut aku pulang," bisik Luka sambil membelai bulunya dengan lembut. "Aku tidak akan membiarkanmu mati di sini." Begitu Teresa Rivas melihat hewan malang yang dibawa putranya masuk ke dapur, ia langsung bertindak. Ia segera menghangatkan susu dan mengambil selimut paling lembut yang bisa ia temukan. "Aduh, kasihan sekali dia," gumamnya. Naluri lamanya sebagai guru langsung muncul. "Lihat saja matanya itu. Dia pasti baru melalui mimpi buruk ya." Mereka memutuskan menamainya Tyson. Dan hanya dalam beberapa hari, menjadi jelas, anjing ini bukan anjing biasa. Ia punya kesadaran yang terasa hampir seperti manusia. Ia tampak mengerti setiap kata yang diucapkan Luka dan mengikuti perintah yang tak biasa dipahami anjing lain. Setiap pagi saat Luka berangkat kerja, Tyson akan duduk di dekat jendela sampai mobil patroli hilang dari pandangan. Dan saat Luka pulang, Tyson sudah menunggu di depan pintu, ekornya bergoyang bahkan sebelum suara mesin terdengar. "Anjing itu lebih pintar dari banyak orang yang pernah aku temui," komentar Dr. Delgado saat pemeriksaan pertama. "Lihat cara dia menatapmu, Luka. Dia tidak hanya melihat, dia belajar." Ikatan mereka semakin kuat saat Tyson mulai menjalani pelatihan kepolisian di Akademi Anjing Colorado. Sementara anjing lain masih kesulitan dengan perintah dasar, Tyson dengan cepat menguasai latihan penyelamatan yang rumit. Para pelatihnya terkejut dengan kemampuannya melacak bau, menemukan benda tersembunyi, dan mendeteksi bahaya bahkan sebelum terjadi. "Anjing ini punya bakat langka," kata Sersan Valeria Russo pada hari kelulusan.
Saya sudah bekerja dengan ratusan K9. Tyson berbeda. Dia tidak hanya mengikuti jejak, dia seperti memprediksi apa yang akan terjadi. Tugas pertama mereka membuktikan itu benar. Seorang gadis kecil bernama Emma Cruz hilang saat piknik keluarga di Taman Rocky Creek. Hutan di belakang taman membentang bermil-mil, dan setelah 8 jam pencarian, tak satu pun menemukan jejaknya. Saat itulah Luka dan Tyson tiba. Tyson mencium barang-barang milik gadis itu, tapi bukannya masuk ke hutan seperti tim lain, ia berbalik dan berlari ke arah sungai kecil, tempat yang banyak orang abaikan karena dianggap terlalu berbahaya bagi anak kecil. "Kamu yakin, nak?" tanya Luka, ragu hanya sesaat sebelum mengikuti. Ia percaya Tyson. Sekitar 300 meter menyusuri aliran air, mereka menemukan Emma. Ia kedinginan, ketakutan, dan terjebak di antara ranting-ranting patah. Ia mengikuti aliran air, mengira itu akan membawanya pulang, tapi terpeleset saat tanah di tepi sungai runtuh. "Bagaimana kamu tahu?" tanya Luka kemudian, sambil mengelus bulu Tyson, sementara para medis memeriksa kondisi gadis kecil itu. Tyson menatapnya dengan mata dalam penuh pengertian, seolah berkata, "Aku mendengar apa yang tak didengar orang lain." Pemahaman tanpa kata itu menjadi dasar kerja mereka. Selama 6 tahun berikutnya, Tyson akan merasakan hal-hal yang tak disadari orang lain, dan Luka belajar mengikuti insting itu tanpa ragu. Jika Tyson menghalangi pintu masuk sebuah gedung, Luka langsung memanggil bantuan. Jika Tyson tertarik pada mobil yang terparkir, Luka memeriksanya kembali. Bersama, mereka menyelamatkan nyawa dan memecahkan kasus. Mereka dihormati oleh setiap petugas. Pengalaman paling dekat dengan maut terjadi 3 tahun setelah mereka bekerja bersama. Sebuah penggerebekan narkoba direncanakan di rumah petani di pinggiran kota. Semua informasi menunjukkan ini hanya penangkapan biasa. Satu orang dikenal sebagai pengedar tanpa riwayat kekerasan. Tapi pagi itu Tyson gelisah. Ia mondar-mandir, merengek, tak bisa diam. Luka mengenali tanda-tanda itu. Cara Tyson memperingatkan bahaya. Saat mereka mendekati rumah itu, Tyson tiba-tiba melompat di depan Luka dan menolak bergerak. Otot-ototnya tegang, telinganya menunduk, bulunya berdiri. Seluruh tubuhnya berteriak memberi peringatan. "Ada apa, nak?" tanya Luka, bingung hingga suara tembakan senapan memecah udara mengenai pohon tepat di tempat Luka akan berdiri jika ia melangkah 1 langkah lagi. Tersangka tidak berbahaya itu ternyata punya senapan berburu bertenaga tinggi dan siap menembak siapapun yang masuk. Tyson telah menyelamatkan Luka dari jebakan mematikan. Saat situasi berubah menjadi penyergapan tegang, Tyson tak pernah meninggalkan sisi Luka. Dan setelah bantuan datang dan tersangka ditangkap, Luka berlutut memeluk Tyson erat-erat. "Kamu menyelamatkan nyawaku," bisiknya. "Bagaimana kamu selalu tahu?" Tyson menyandarkan tubuhnya, meletakkan kepalanya di dada Luka. Itulah caranya mengatakan sesuatu yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hubungan mereka tidak hanya dibangun lewat pelatihan atau disiplin, itu sesuatu yang lebih dalam, lebih kuat, sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Mereka lebih dari sekadar rekan kerja. Mereka adalah tim terikat oleh kesetiaan dan kepercayaan. Teresa Rivas sering berkata kepada teman-temannya di gereja dengan bangga dan penuh takjub, "Rasanya seperti mereka berbagi satu hati. Anjing itu rela berjalan di api demi anakku Luka, dan Luka memperlakukannya seperti keluarga." Dan itu benar adanya. Tyson bukan hanya bagian dari pekerjaan. Ia adalah sahabat terbaik Luka, penjaganya yang diam, indera keenamnya di dunia yang penuh bahaya. Tapi Luka bukan sekadar pelatih Tyson. Dia adalah orang yang telah menyelamatkan hidup anjing itu, memberinya tujuan, dan menunjukkan cinta tanpa syarat. Ikatan mereka lahir dari penyelamatan dan tumbuh semakin kuat lewat tantangan bersama, kemenangan,
dan momen-momen hening penuh kepercayaan. Tyson belajar merasakan emosi luka, merespons pikiran yang tak diucapkan, dan melindunginya dari ancaman, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Dan luka telah memberikan Tyson lebih dari sekadar tempat tinggal. Ia memberinya makna. Itulah sebabnya saat Tyson terus berusaha menarik perhatian para pelayat di pemakaman, Elisa tahu dari lubuk hatinya ini bukanlah duka. Ini adalah misi terakhir Tyson untuk pria yang dulu menyelamatkannya dari mimpi buruk. Elisa Navarro perlahan bangkit dari tempat duduknya. Suara lembut gaun hitamnya menggema di ruang suci yang kini sunyi. Semua mata beralih padanya saat ia melangkah maju, mendekati altar tempat Tyson tetap berada, masih menggaruk peti mati luka dengan gelisah. Tatapan 300 pelayat terasa lebih berat dari lencana yang pernah ia kenakan. "Detektif Navarro," kata Pastor Ortega dengan lembut. Suaranya tenang namun penuh wibawa dari 2 dekade memimpin jemaat ini. "Mungkin sebaiknya kita lanjutkan kebaktian." Tyson jelas kewalahan, tapi "Tidak," potong Elisa tajam. Suaranya membelah kesunyian seperti bilah pedang. "Maaf, Pastor, tapi ada yang tidak beres. Tyson tidak pernah bertingkah seperti ini." Tidak pernah. Bisik-bisik gelisah menyebar di dalam gereja. Carmen de la Vega, sekretaris gereja yang berpengalaman dan telah menangani banyak pemakaman, menggeleng, jelas tidak setuju. "Ini benar-benar tidak pantas, detektif. Kita punya tradisi, aturan yang menghormati orang yang telah tiada dengan martabat." "Dengan segala hormat, Bu," jawab Elisa, berdiri tegak. "Tyson telah membantu menemukan anak-anak hilang, mendeteksi bahan peledak, dan menyelamatkan nyawa luka berkali-kali. Kalau dia bertingkah seperti ini, orang harus memperhatikan." Kini, kegelisahan Tyson mencapai tingkat yang belum pernah Elisa lihat seumur hidupnya. Ia bergantian mencakar peti mati dengan kuat dan menatap matanya dengan fokus tajam yang membuat kulitnya merinding. Rengekannya berubah, seolah-olah ia mencoba membentuk kata-kata, menjelaskan sesuatu yang hanya dia yang bisa rasakan. Teresa Rivas, yang duduk di barisan depan, berdiri dengan susah payah. Tangan gemetarnya menggenggam tas erat-erat, buku jarinya memutih karena tekanan. "Detektif Navarro," katanya pelan, suaranya membawa kekuatan seorang ibu yang berduka. "Saya tahu kamu sangat peduli pada anjing anak saya. Tapi ini pemakaman luka. Banyak orang datang dari jauh untuk mengucapkan selamat tinggal. Kita tidak bisa begitu saja." "Bu Rivas," sahut Elisa dengan lembut, "bagaimana kalau Tyson sedang mencoba memberitahu kita sesuatu tentang luka? Sesuatu yang belum kita ketahui?" Pertanyaan itu menggantung di udara seperti asap, berat, dan tak bisa diabaikan. Wajah Teresa berubah oleh kesedihan baru. "Apa yang mungkin bisa dia katakan?" tanyanya, suaranya pecah. "Anakku sudah tiada, dia ditembak oleh seorang pengedar yang tak mau ditangkap. Tak ada lagi yang bisa diketahui." Tapi bahkan saat ia berbicara, keraguan mulai merayap di nadanya. Ia yang membesarkan Luka Rivas. Ia tahu betapa penuh kejutan anaknya. Sejak kecil hingga dewasa, Luka sering datang tiba-tiba dengan hewan terlantar, membawa belanjaan untuk tetangga yang butuh bantuan, atau cerita lucu yang diakhiri dengan perbuatan baik yang tak pernah ia ulangi 2 kali. Tiba-tiba, Tyson berhenti bergerak. Ia duduk diam, matanya terkunci pada Elisa. Keheningan yang menyusul terasa semakin tak nyaman tiap detik berlalu. Posturnya tegang, seperti prajurit menunggu perintah, tapi matanya penuh keputusasaan.
Aku pernah lihat tatapan itu, terdengar suara serak dari tengah gereja. Semua orang menoleh ke arah mantan kepala pemadam kebakaran, Roberto Mendes, kini berusia 73, dihormati semua. Ia berdiri perlahan. Itu tatapan yang dimiliki anjing penyelamat saat mereka menemukan seseorang yang terperangkap. Saat mereka mencoba memberitahu manusia di mana harus menggali, tapi tak ada yang mau mendengar. Ini tidak masuk akal, tegur Wali Kota Valeria Morales. Nadanya tajam, ketenangannya runtuh di bawah tekanan yang semakin tinggi. Kita mengubah upacara suci ini menjadi kekacauan hanya karena perilaku seekor hewan yang sedang berduka. Detektif Navarro, saya sangat menyarankan agar Anda membawa anjing itu keluar agar kita bisa melanjutkan dengan bermartabat. Tidak mungkin, kata Dr. Delgado, suaranya serak dan tegas, wajahnya memerah karena emosi. Anjing itu sedang mencoba menyelamatkan nyawa. Saya pertaruhkan reputasi saya untuk itu. Setelah bertahun-tahun membantu kelahiran bayi dan menyuntik mati kuda yang sekarat, saya tahu bedanya antara duka dan peringatan. Kini kerumunan mulai terpecah. Anak-anak muda, mereka yang tumbuh besar dengan cerita kepahlawanan Tyson, mulai menyuarakan dukungan untuk Elisa. Kelompok yang lebih tua, yang lebih menghormati tradisi dan tata cara formal, berdiri teguh bersama wali kota dan staf gereja. Memalukan sekali, kata Elena Ruiz, penjaga nilai-nilai komunitas yang tak resmi. Luka pantas mendapat sesuatu yang lebih baik dari kejadian seperti ini. Dia mempercayakan nyawanya pada anjing itu, balas Marco Jimenez, seorang petugas muda yang pernah dilatih langsung oleh Luka. Kalau Tyson menunjukkan ada yang salah, maka kita seharusnya mendengarkan. Pastor Ortega mengangkat kedua tangan, mencoba menenangkan ruangan, tapi perdebatan terus tumbuh seperti ombak badai. Gereja itu kini terbelah, masing-masing yakin sedang membela kebenaran. Elisa merasakan tekanan berat dari momen itu. Satu langkah salah, dan ia akan dikenang selamanya sebagai detektif yang merusak pemakaman seorang pahlawan. Tapi jika ia mengabaikan Tyson, dan ternyata memang ada sesuatu yang salah, ia tak perlu membuat keputusan itu sendiri. Tyson membuat keputusan untuknya. Tanpa peringatan, anjing German Shepherd itu menerjang peti mati. Tubuh kuatnya menghantam kayu mengilap dengan suara keras yang menggema di seluruh gereja seperti letusan senapan. Cakarnya menggaruk dengan panik di sisi tempat tutup dan dasar peti bertemu. Dan lolongannya melonjak menjadi jeritan mengerikan yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Yesus, Maria, dan Yosef, bisik Ibu Fernandes dari bangku paling belakang sambil membuat tanda salib refleks. Cukup, ujar Elisa dengan tegas, suaranya menembus kebisingan dan keraguan dengan ketegasan mutlak. Kita buka peti matinya sekarang juga. Hening berat menyusul, begitu sunyi hingga seolah seluruh gereja menahan napas. Teresa Rivas menatap Elisa, wajahnya tercampur antara ketakutan dan secercah harapan. Pastor Ortega menjadi pucat, warna wajahnya memudar seperti anggur yang tumpah. Seluruh ruangan terdiam. Detektif Navarro, kata pastor dengan hati-hati, saya tidak bisa mengizinkan itu. Membuka peti mati memerlukan izin keluarga. Harus ada direktur pemakaman yang hadir. Ada prosedur hukum. Ada nyawa yang terancam. Potong Elisa, meski ia sendiri tak sepenuhnya tahu bagaimana ia bisa yakin, namun ia merasakannya di seluruh tubuhnya. Tyson bukan sedang berduka, dia sedang mencoba menyelamatkan seseorang, aku yakin. Teresa tidak langsung bicara. Tatapannya berpindah perlahan dari Elisa ke Tyson, lalu ke peti mati yang berisi satu-satunya anaknya. Saat akhirnya ia bersuara, nadanya pelan tapi mantap, menggema di gereja sunyi seperti doa. Kalau ada kemungkinan sekecil apapun, katanya, menahan tangis. Kalau Luka sedang mencoba melindungi seseorang, kita harus tahu, kita berutang itu padanya.
Ia lalu berbalik menghadap langsung Pastor Ortega, dukanya berubah menjadi keteguhan. "Buka, buka peti mati, anakku." Kata-katanya menyebar seperti batu yang dilempar ke danau yang tenang. Beberapa orang bangkit dan pergi, terkejut dan merasa tidak nyaman. Yang lain justru mendekat, tertarik oleh rasa takut dan penasaran yang tak bisa dijelaskan. Tyson merasakan perubahan suasana, mencengkeram lantai lebih kuat dengan cakarnya. Kini, peti mati yang tadinya bersih itu sudah penuh goresan dari tapak kakinya. Elisa memberi anggukan cepat kepada Marco Jimenez dan petugas Javier Cruz yang diam-diam sudah mendekat ke bagian depan. "Bantu aku," katanya, suaranya tenang meski jantungnya berdetak keras di telinga. Saat kedua petugas itu mendekat, Tyson mundur sedikit memberi ruang, meski pandangannya tetap terpaku pada titik yang sama sejak awal. Tubuhnya bergetar, bukan karena takut, tapi karena ketegangan dan sesuatu yang sangat mirip harapan. Pengait logam terbuka dengan serangkaian bunyi klik yang terdengar terlalu nyaring di keheningan ruangan. Tangan Elisa gemetar saat bersiap mengangkat penutupnya, sepenuhnya sadar bahwa apapun yang ada di dalamnya bisa mengubah segalanya. Sejenak, rasanya waktu benar-benar berhenti. Ia menarik napas dalam-dalam, menguatkan dirinya untuk mengungkap kebenaran di balik kegelisahan Tyson, untuk mengetahui apa yang mungkin sedang coba dilindungi luka, dan apakah masih ada nyawa yang bergantung pada hal itu. Tutup peti terbuka dengan suara desisan pelan, seperti gereja yang akhirnya menghela napas setelah terlalu lama menahannya. Dengan hati-hati dan penuh hormat, Elisa dan para petugas mengangkat tutup peti yang berat, memperlihatkan petugas luka Rivas mengenakan seragam biru tua yang rapi. Ia terbaring dengan tenang, ekspresinya damai, kedua tangan terlipat rapi di atas dada. Di sampingnya bendera Amerika telah dilipat dengan kehormatan yang presisi dan lencananya berkilau diterpa cahaya matahari yang menembus jendela kaca patri. Untuk beberapa saat, semuanya tampak normal. Tak ada yang terlihat mencurigakan. Desahan bingung terdengar dari para hadirin. Wali Kota Morales berdeham, jelas bersiap memberi ceramah tajam tentang pentingnya rasa hormat dan bahaya bertindak berdasarkan emosi. Tapi Tyson belum selesai. Ia melangkah maju dengan fokus serius, mendekati peti terbuka dengan langkah mantap. Tak ada ekor yang bergoyang, tak ada kegembiraan dalam tubuhnya. Ini bukan permainan. Gerakan Tyson terukur, tepat, perilaku seekor anjing pelacak terlatih yang tahu ia telah menemukan sesuatu yang penting. Elisa mengikuti arah pandang Tyson, dan saat itulah ia melihatnya. Sebuah tonjolan kecil nyaris tak terlihat pada kain jas luka. Diselipkan di dalam saku bagian dalam seragam upacaranya, ada sesuatu yang cukup kecil untuk membentuk bayangan samar, hanya terlihat oleh mata terlatih yang peka terhadap kejanggalan sekecil apapun. Di situ, kata Elisa, suaranya rendah dan mantap, menunjuk langsung ke titik itu. Tyson menemukan sesuatu. Pastor Ortega mendekat, keraguannya mulai berubah menjadi kebimbangan. "Saya tidak melihat hal yang aneh, detektif. Mungkin kita sudah terlalu jauh." Sebelum ia bisa melanjutkan, Tyson mengeluarkan gonggongan tajam dan tegas yang langsung membungkam setiap bisikan di dalam ruangan. Matanya terpaku pada saku itu, telinganya tegak dalam posisi siaga. Sinyal yang sangat dikenali oleh semua pelatih anjing polisi sebagai tanda identifikasi positif. Jantung Elisa berdegup kencang saat tangannya terulur ke arah saku seragam luka. Semua pelatihan detektif dalam dirinya berkata bahwa ini melanggar prosedur. Ini bisa merusak barang bukti, melanggar hukum, menabrak batas etika. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam yang memberitahunya. Ini langkah yang benar. Tyson yakin ada sesuatu yang tersembunyi di sana. Dan jika kemungkinan itu benar, ia tak punya pilihan selain mencari tahu.
Namun naluri Elisa berteriak bahwa apapun yang Tyson temukan bukan hanya penting, itu mendesak. Jemarinya meraba ke dalam saku, mengira akan menemukan sesuatu yang biasa, surat terlipat, medali, atau kenang-kenangan. Tapi yang disentuh ujung jarinya adalah sesuatu yang lembut, hangat. Ya Tuhan, bisiknya, wajahnya memucat saat tangannya menyentuhnya. Kehangatan itu bukan sisa suhu tubuh, itu kehidupan. Dengan hati-hati, ia menyusupkan jari lebih dalam ke balik kain. Tangan berpengalaman yang biasa memegang barang bukti, surat penggeledahan, dan prosedur pengamanan, kini menyentuh sesuatu yang lembut dan tak terduga. Ia merasakan kain, anggota tubuh mungil, gerakan kecil dan bergetar yang membuat nadinya berdetak makin cepat. "Apa itu?" tanya Teresa Rivas. Suaranya bergetar, berada di antara rasa takut dan harapan putus asa agar sesuatu, apapun, bisa masuk akal. Elisa tak menjawab dengan kata-kata. Ia perlahan, dengan sangat hati-hati, mengeluarkan sesuatu dari dalam jaket luka. Seekor anak anjing Golden Retriever baru lahir. Usianya tak lebih dari 3 minggu. Dibungkus rapat dengan sesuatu yang tampak seperti kaos lama milik Luka dari Akademi Kepolisian. Anak anjing itu tak sadarkan diri, namun dadanya naik turun dengan napas cepat dan dangkal. Ia masih hidup. Seluruh gereja menghela napas, terkejut secara serempak. Kejutannya seolah menjalar keluar dari dinding dan meluas ke jalanan. "Ya Tuhan," desah Dr. Delgado, naluri dokter hewannya yang sudah puluhan tahun langsung mengambil alih. Dia kedinginan dan sangat dehidrasi. Kasihan, sudah berhari-hari tanpa perawatan. Anak anjing itu mudah digenggam di antara kedua tangan Elisa yang membentuk mangkuk. Bulunya kusut dan kusam, berwarna emas pucat. Matanya masih tertutup seperti anak anjing pada umumnya dan lidah mungilnya sedikit menjulur keluar. Tapi yang paling menakutkan bagi Elisa adalah napasnya yang terputus-putus dan tak beraturan. Setiap helaan terasa seperti perjuangan. Tyson mendekat, mengeluarkan rengekan pelan saat ia berdiri melindungi anak anjing itu. Kegelisahannya yang tadi berubah menjadi ketenangan yang intens. Kehadiran sunyi dari seorang penjaga yang telah menyelesaikan tugasnya. "Bagaimana ini bisa terjadi?" tanya Pastor Ortega, keyakinan dalam suaranya tergantikan oleh ketidakpercayaan. Bagaimana makhluk hidup bisa bertahan di dalam peti mati tertutup selama 3 hari? Teresa melangkah maju perlahan. Kesedihan masih terlihat jelas di wajahnya, kini bercampur rasa takjub. Ia mengulurkan tangan dan membelai kepala kecil anak anjing itu dengan jari yang gemetar. "Luka?" bisiknya, suaranya pecah. "Apa yang sedang kamu coba lakukan, nak?" Dr. Delgado langsung mengambil alih. Tangan tuanya mengejutkan stabil saat mengangkat anak anjing itu dari genggaman Elisa. Pengalaman bertahun-tahun membimbing gerakannya. Ia memeriksa denyut nadi, kelembapan kulit, elastisitas, dan tanda-tanda lainnya dengan cepat dan akurat. "Dia dilindungi dari yang terburuk," kata Dr. Delgado. Nada suaranya tajam dengan urgensi medis. "Dibungkus rapat, dihangatkan sebaik mungkin, tapi kondisinya kritis." Ia menoleh ke arah Elisa. "Dia sangat dehidrasi. Suhu tubuhnya sangat rendah. Sudah berhari-hari tanpa makan." "Dia," tanya Elisa, pikirannya sudah mulai mencoba memecahkan misteri ini. "Bettina, Golden Retriever, usianya baru sekitar 3 minggu. Seharusnya belum dipisahkan dari induknya. Dia belum bisa mengatur suhu tubuh sendiri." Ekspresi wajah dokter menjadi gelap. "Kalau kita tidak bertindak cepat, dia mungkin hanya punya waktu 1 jam, 2 paling lama. Setelah itu, organnya mulai gagal berfungsi." Suasana gereja dipenuhi bisik-bisik. Ada yang menangis terbuka, ada yang hanya bisa diam membeku. Terlalu banyak untuk diproses. Sebuah pemakaman berubah menjadi keajaiban. Duka berubah menjadi misteri.
Beberapa orang bahkan sudah mulai merekam kejadian ini, mengabadikan momen yang segera viral dengan tagar seperti Mememeshu keajaiban Cedar Falls dan anjing pahlawan menyelamatkan nyawa. "Saya tidak mengerti," kata Carmen de la Vega, suaranya bergetar karena kebingungan. Dari mana anak anjing itu datang? Bagaimana mungkin dia bisa berada di dalam peti mati petugas Rivas? Pikiran Elisa sudah berpacu, menyusun kronologi seperti potongan teka-teki. Luka meninggal 3 hari lalu dalam apa yang seharusnya menjadi pemeriksaan lalu lintas biasa. Tersangka, Tommy Delgado, seorang pengedar narkoba yang dikenal, menarik senjata dan melepaskan tembakan. Luka membalas tembakan, melukai Delgado, tapi dirinya sendiri terkena luka fatal. Semua orang mengira itu hanyalah tragedi lain dalam tugas. Tapi sekarang segalanya berubah. Anak anjing itu bercerita lain, cerita tentang perlindungan, tentang cinta, tentang pengorbanan. Luka tidak hanya tertembak saat bertugas, ia sedang menyembunyikan sesuatu, seseorang yang layak dilindungi dengan napas terakhirnya, sesuatu yang polos, sesuatu yang rapuh. Perilaku Tyson kini sangat masuk akal. Selama 3 hari penuh anjing itu tahu, ia merasakan beban dari tindakan kepahlawanan yang belum selesai. Tanpa kata-kata untuk menjelaskan, ia berjuang agar manusia memahami. Ia berdiri di antara makhluk tak berdaya dan kematian, menolak membiarkannya pergi begitu saja. "Dia butuh perawatan, sekarang juga," kata Dr. Delgado cepat dan tegas. Suaranya memotong keheningan dengan wibawa. "Saya punya semua perlengkapannya di klinik. Cairan infus, bantalan pemanas, semuanya. Tapi kalau kita terlalu lama menunggu, kita akan kehilangannya." Seolah merespons nada genting sang dokter, anak anjing itu bergerak sedikit di tangan Dr. Delgado. Mulut kecilnya terbuka dalam tangisan tanpa suara, dan satu cakarnya bergerak pelan menyentuh lipatan kaus tua milik Luka. Seluruh gereja seakan menahan napas. Di saat itu, gereja tak lagi terasa seperti tempat berkabung. Tempat itu berubah menjadi ruang suci, tempat sesuatu yang ajaib tengah terjadi. Cahaya masuk melalui jendela kaca patri, menciptakan pola warna-warni di bangku dan altar, melukis momen itu dengan keajaiban. Ini belum pernah terjadi sebelumnya di Cedar Falls. Teresa Rivas melangkah lebih dekat, matanya terpaku pada anak anjing mungil yang entah bagaimana telah menjadi bagian dari cerita terakhir putranya. "Apa yang bisa kami lakukan, Dok?" tanyanya lembut. "Bagaimana kami bisa membantunya?" "Doa akan sangat berarti," jawab dokter dengan senyum lelah. "Dan seseorang yang bersedia membantu saya di klinik. Anak kecil ini akan butuh perawatan sepanjang waktu." Elisa menoleh pada Tyson yang berdiri berjaga di sampingnya. Mata anjing itu tetap tertuju pada anak anjing kecil itu. Tubuhnya tak bergerak, fokusnya mutlak. Dalam keheningan itu, Elisa mengerti segalanya. Tindakan terakhir Luka adalah perlindungan, dan sekarang Tyson telah mengambil alih tugas itu, melanjutkan misi tanpa ragu. Waktu sekarang, klinik hewan Dr. Delgado, pukul 15.47. Suara dengungan lampu di atas memenuhi ruang perawatan kecil saat Dr. Delgado bergerak dengan ketelitian terlatih. Anak Golden Retriever itu terbaring tak bergerak di atas bantalan hangat. Napasnya begitu lemah hingga hampir tak terlihat. Sebuah infus halus menyalurkan cairan ke tubuh rapuhnya, dan monitor jantung berbunyi tidak teratur, mengikuti detak yang tak menentu. "Bertahanlah, sayang," bisik dokter sambil menyesuaikan lampu untuk menaikkan suhu tubuhnya. "Ayahmu telah melalui semua ini agar kamu bisa hidup." Tyson berbaring dekat meja perawatan, sejauh yang diizinkan Elisa. Ia belum bergerak, belum makan, bahkan tak menyentuh makanan dan air yang dibawakan oleh para pengunjung yang baik hati. Matanya tetap menatap anak anjing itu. Tujuannya, misinya belum selesai.
Di ruang tunggu, Elisa berjalan mondar-mandir sambil berbicara serius di telepon. Ini mengubah segalanya. Buka kembali kasus Rifas, katanya. Suaranya tegang. Kami punya bukti baru, bukti hidup. Melalui jendela yang memisahkannya dari ruang perawatan, Elisa melihat dokter bekerja cepat. Setiap gerakannya terukur dan penting. Suhu tubuh anak anjing itu masih terlalu rendah. Gula darahnya sangat rendah. Setiap detik yang berlalu mengurangi peluangnya untuk bertahan. 3 hari sebelumnya, Jalan Raya 2 dekat Rute 85, pukul 18.23. Mobil patroli Luka Rifas melewati sebuah tanjakan dekat jembatan Millers Creek, tepat saat matahari tenggelam di balik pegunungan Colorado. Ia sedang menanggapi laporan tentang kendaraan terlantar ketika sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah kotak kardus tergeletak di tepi jalan, bergerak sedikit tertiup angin. Pelatihannya membuatnya waspada. Kotak seperti ini bisa berisi apa saja, narkoba, jebakan, bahkan bahan peledak. Tapi ada sesuatu yang lain mengusik nalurinya. Naluri yang telah diasah selama bertahun-tahun bersama Tyson di sisinya. Ini tidak terasa seperti bahaya. Ini terasa seperti seseorang sedang butuh pertolongan. Ia mendekati kotak itu perlahan, tangannya siaga di dekat senjata dinas, lebih karena kebiasaan daripada rasa takut. Apa yang ia temukan di dalam kotak itu membuatnya terdiam. Seekor induk Golden Retriever, tak bernyawa. Tubuhnya masih hangat, tapi matanya telah tertutup selamanya. Di sisinya meringkuk seekor anak anjing yang menggigil. Tak lebih dari 3 minggu, masih mencoba menyusu dari induk yang tak lagi bisa memberinya kenyamanan. Seseorang telah membuang mereka di sana, membiarkan mereka mati sendirian. Luca menghela napas berat, suaranya mengandung duka. Sial, gumamnya, tenggorokannya menegang. Ia sudah pernah melihat kekejaman sebelumnya, tapi yang satu ini tak pernah jadi lebih mudah. Mungkin karena Tyson. Mungkin karena ia sendiri pernah menyelamatkan seekor anak anjing yang ketakutan dan ditinggalkan. Anak anjing mungil itu berwarna emas dengan bercak putih lembut di kakinya dan dada, begitu kecil hingga bisa digenggam dalam telapak tangan Luka. Ia gemetar karena kedinginan dan kelaparan. Dengan lembut, Luka mengangkatnya dan menyelipkannya ke dalam jaketnya. "Kamu aman sekarang," bisiknya. "Aku menjagamu. Tak ada yang akan menyakitimu lagi." Ia seharusnya mengikuti prosedur, menghubungi petugas pengendalian hewan. Begitulah aturan resmi. Tapi ia tahu apa yang akan terjadi pada anak anjing baru lahir tanpa induk di penampungan Cedar Falls yang sudah kewalahan. Dia takkan bertahan semalaman. Jadi Luka membuat keputusan. Ia mengirimkan lokasinya lewat radio, lalu memutar balik mobil menuju kota. Ia akan membawa anak anjing itu ke Dr. Delgado. Dokter tua itu tak pernah menolak hewan yang butuh pertolongan. Luka bahkan sudah mulai memikirkan nama. Luna terasa sangat pas di klinik. Dia mulai stabil, tapi hanya sedikit, kata dokter kepada beberapa orang yang masih duduk di ruang tunggu. Kita belum aman. Beberapa jam ke depan akan menentukan seberapa besar kemauannya untuk bertahan. Teresa Rifas duduk diam, gaun berkabungnya kini kusut, pipinya masih dipenuhi bekas air mata. Ia menggenggam tisu lecek di satu tangan dan tali pengikat Tyson di tangan lainnya, meskipun anjing itu tak bergeser sedikit pun. Ia tetap menatap jendela ruang perawatan, menjaga anak anjing itu seperti seorang prajurit yang melindungi warisan terakhir dari sahabatnya yang gugur. "Dokter," ucap Teresa pelan, "apakah Anda benar-benar percaya Luka sedang mencoba menyelamatkan dia saat ia meninggal?" Dr. Delgado mengangkat pandangannya dari monitor, menatap Teresa melalui kaca. "Bu Rifas, saya mengenal anak Anda sejak ia masih kecil. Ia selalu punya kelembutan khusus untuk mereka yang butuh bantuan, terutama hewan."
Jika anak anjing itu bersamanya saat penembakan terjadi, saya tak ragu, dia pasti melakukan segalanya untuk melindunginya. Kata-kata itu memenuhi ruangan dengan keheningan berat. Lucha tidak hanya meninggal saat menjalankan tugas. Ia meninggal karena memilih melindungi sesuatu yang kecil dan tak berdaya, lebih mementingkan satu nyawa daripada dirinya sendiri. Ia bukan sekadar petugas, ia adalah pelindung. Luka hanya beberapa kilometer dari kota saat ia melihat mobil melaju kencang di belakangnya. Kendaraan itu melaju jauh di atas batas kecepatan, setidaknya 20 mil lebih cepat dari seharusnya. Di dalam jaketnya anak anjing itu telah diselipkan dengan aman di dekat dadanya. Saat ia menyalakan lampu darurat dan mulai mengikuti, ia tak tahu bahwa ia sedang mengejar pria berbahaya. Pengemudi itu, Tommy Delgado, adalah pengedar narkoba yang sudah dikenal. Ia punya riwayat kekerasan dan sudah dicari karena perdagangan narkoba. Saat melihat mobil patroli di belakangnya, panik menguasainya. Delgado sudah menggunakan sabu hampir seharian dan membawa kokain dalam jumlah besar, cukup untuk menjebloskannya ke penjara bertahun-tahun. Apa yang seharusnya jadi pemberhentian biasa berubah menjadi kekerasan. Delgado tak ingin kembali ke penjara. Ia sudah memutuskan lebih baik menembak polisi daripada kembali dikurung. Luka baru saja keluar dari mobil. Satu lengannya masih memeluk anak anjing di dalam jaketnya saat tembakan pertama dilepaskan. Delgado menembak dari jendela belakang, mengenai bahu Luka dan menjatuhkannya ke tanah. Namun, meski tubuhnya roboh, pikirannya tetap tertuju pada anak anjing itu. Ia sempat membuka jaket dan membungkus si kecil rapat-rapat dengan kaos miliknya, menciptakan sarang kecil yang hangat dan aman. Ia ingin memastikan makhluk itu punya kesempatan hidup, meski dirinya tidak. Baku tembak itu hanya berlangsung kurang dari 30 detik. Lucha, berdarah dan hampir tak bisa bergerak, membalas tembakan dan melukai Delgado. Lalu peluru kedua menghantamnya. Saat kekuatannya menghilang dan pandangannya mulai kabur, Luka menggunakan detik-detik terakhirnya untuk menyelipkan anak anjing itu ke dalam jas resminya, jas yang belum sempat ia ganti sejak pagi. Klinik Dr. Delgado, pukul 16.43. Anak anjing itu membuka matanya untuk pertama kalinya sejak diselamatkan. Matanya berwarna coklat pekat dan langsung tertuju pada Tyson, anjing German Shepherd besar yang mengawasinya dari balik kaca pembatas. "Ya Tuhan," bisik Dr. Delgado, takjub. Dia menatap langsung ke Tyson, seperti tahu siapa yang telah menyelamatkannya. Tyson mengeluarkan rengekan pelan. Itu adalah suara pertama yang ia buat sejak mereka meninggalkan gereja. Ekornya bergerak perlahan, satu goyangan hati-hati saat anak anjing itu membuka mulut kecilnya, mengeluarkan tangisan tanpa suara. Elisa tak bisa menahan air matanya yang mengalir, menyaksikan ikatan antara anjing gembala raksasa dan anak anjing kecil itu benar-benar mengharukan. "Dia akan baik-baik saja kan, Dok?" tanyanya. "Masih terlalu dini untuk memastikan," jawabnya jujur. Tapi kini ada lebih banyak harapan dalam suaranya dibanding sebelumnya. Tapi dia petarung seperti ayahnya, dan sekarang Tyson ada di sini untuk menjaganya. Melalui kaca, mereka menyaksikan anak anjing itu berusaha mengangkat kepalanya, matanya mengikuti gerak Tyson yang berjalan perlahan di sisi kaca. Seolah ia merasakan sesuatu dalam diri Tyson, sebuah ikatan terhadap rasa aman dan cinta yang pernah ia rasakan saat segalanya runtuh. Teresa Rivas berdiri perlahan, persendiannya kaku setelah terlalu lama duduk. "Dokter, saat dia sudah siap, saat dia cukup kuat untuk memiliki rumah?" "Ya, Bu. Saya ingin membawanya pulang, keduanya Tyson dan anak anjing itu. Mereka harus tetap bersama, bukan?" Untuk pertama kalinya hari itu, Dr. Delgado tersenyum. "Bu Rivas, saya percaya itu persis yang Luka inginkan." Di luar,
Kabar tentang keajaiban di gereja Methodist Cedar Falls menyebar lebih cepat dari yang bisa dibayangkan siapapun. Di media sosial, orang-orang mulai membagikan dengan tagar tentang Tyson, penyelamatan itu, dan tindakan kepahlawanan terakhir Luka. Ribuan orang membagikan kisah luar biasa tentang kesetiaan, pengorbanan, dan cinta. Namun di dalam klinik kecil itu, semua itu tidak penting. Yang penting adalah suara pelan monitor yang berbunyi, dengungan lampu pemanas, dan momen indah ketika seekor anak anjing kecil membuka matanya dan melihat anjing yang telah menemaninya, menolak membiarkannya menghadapi kematian sendirian. Lalu segalanya berubah, irama stabil dari monitor jantung berubah, menjadi tidak teratur dan tajam. Dada Dr. Delgado mengencang karena ketakutan. Tepat pukul 17.23, 36 menit setelah anak anjing itu membuka matanya, tanda-tanda vitalnya turun secara tiba-tiba dan membahayakan. Suhu tubuhnya anjlok meski sudah menggunakan alat pemanas, napasnya menjadi dangkal dan kasar, dan detak jantungnya melonjak sebelum perlahan mulai melambat. "Tidak, jangan," gumam dokter tangannya, meski tua dan nyeri, bergerak cepat dan terlatih saat alarm meraung di seluruh ruangan. "Jangan menyerah, sayang. Jangan sekarang." Tyson menekan tubuhnya ke kaca, tubuh besarnya bergetar karena cemas saat ia menyadari ada sesuatu yang sangat salah. Rengekannya berubah menjadi tangisan pilu yang menyatu dengan suara alarm. Cakarnya menggores lantai keras, mondar-mandir dalam keputusasaan, tak bisa membantu nyawa kecil yang telah ia sumpah lindungi. Elisa bergegas masuk dari ruang tunggu, suara panik membangkitkan insting detektif dalam dirinya. "Apa yang terjadi?" teriaknya. "Dia tadi membaik." "Sistem tubuhnya mulai menyerah," kata Dr. Delgado suram, suaranya menegang saat ia memeriksa infus dan menyesuaikan obat-obatan. Tangan yang selama puluhan tahun stabil kini mulai gemetar. Ini kadang terjadi pada trauma berat. Tubuh bertahan hanya sampai merasa aman, lalu melepaskan segalanya. Dia sudah mengalami lebih banyak penderitaan daripada makhluk hidup manapun seharusnya alami. Teresa Rivas berdiri diam di ambang pintu, wajahnya pucat saat menyaksikan adegan memilukan itu. Baru beberapa menit yang lalu, monitor memberi harapan dengan iramanya yang stabil. Kini mereka menjeritkan peringatan, suara tajam dan mendesak yang mengumumkan bahwa nyawa kecil itu sedang tergelincir pergi. Tindakan cinta terakhir Luka, pengorbanan terbesarnya, mulai runtuh tepat di depan mata mereka. Tak satu pun dari mereka bisa menghentikannya. "Tak ada hal lain yang bisa dicoba," suara Elisa pecah karena putus asa. "Pasti ada sesuatu." Dr. Delgado menggeleng perlahan. 72 tahun pengalaman memberitahunya kebenaran, meski hatinya tak ingin menerimanya. "Saya sudah melakukan segalanya, cairan, terapi hangat, glukosa, dukungan jantung, tapi dia terlalu kecil, terlalu lama tanpa perawatan yang ia butuhkan. Tubuhnya kehabisan tenaga." Napas anak anjing itu semakin lemah, dadanya nyaris tak terangkat. Setiap helaan menjadi pertarungan yang perlahan ia kalah. Matanya yang tadi bersinar dan penuh semangat kini redup. Cahaya dalam dirinya mulai padam, napas demi napas. Kesedihan Tyson begitu nyata. Anjing German Shepherd itu mendongakkan kepala dan melolong. Panjang, dalam, penuh derita. Itu adalah suara dari hati yang patah, dari janji yang tak terpenuhi, dari cinta yang akan hilang. Tangisannya menggema di seluruh ruangan, mengguncang jiwa setiap orang yang ada di sana. "Dia takkan bertahan, kan?" bisik Teresa, air matanya mengalir saat ia menyaksikan angka di monitor terus menurun. Dr. Delgado tak sanggup mengucapkannya. Ia hanya meraih kepala kecil anak anjing itu dan menyentuhnya dengan lembut. Tangannya kasar dan menua, tapi sentuhannya begitu lembut, penuh duka. "Maafkan kami," bisiknya, "maafkan kami.
Kata-kata itu seolah membekukan udara di sekitar mereka, menyegel ruangan dalam kesedihan. Elisa merasakan lututnya melemah, kebenaran menghantamnya seperti gelombang besar. Mereka begitu dekat dengan sebuah keajaiban. Mereka telah menggenggam harapan, menyaksikan sesuatu yang indah mulai tumbuh, hanya untuk kembali dihadapkan pada kehilangan, keberanian luka, cintanya. Semuanya tampak akan berakhir dalam tragedi. Tyson tampaknya mengerti. Ia berhenti mondar-mandir dan duduk di depan jendela ruang perawatan. Seperti penjaga bisu, ia duduk tegak dan diam, matanya terpaku pada tubuh mungil anak anjing itu. Napasnya mengikuti irama napas si kecil, lambat dan tak pasti, seolah mencoba menyalurkan kekuatannya ke dalam tubuh yang rapuh itu. Bunyi detak dari monitor jantung makin melambat, tiap denyut semakin berjauhan. Setiap jeda membawa mereka lebih dekat pada keheningan yang tak terbayangkan. Napas anak anjing itu begitu tipis, nyaris tak terlihat lagi. Mungkin, ujar Teresa perlahan, lalu terdiam, dikuasai oleh secercah harapan yang nyaris mustahil. "Apa?" tanya Elisa dengan lembut. Putus asa menginginkan ide. Kesempatan sekecil apapun. "Mungkin kita bisa biarkan Tyson menemaninya hanya sebentar," ucap Teresa cepat. "Mereka punya ikatan sejak awal. Mungkin hanya berada di dekat Tyson bisa membantu." Dr. Delgado mengernyit, ragu. Nalurinya bertentangan dengan protokol medis. "Itu bukan prosedur standar. Kami menjaga ruang ini tetap steril karena alasan penting dan Tyson belum..." "Dokter," potong Elisa dengan suara tenang namun tegas, suara seseorang yang terbiasa membuat keputusan tak masuk akal. "Apa yang kita pertaruhkan sekarang?" Ruangan jatuh dalam keheningan. Mesin terus menghitung mundur menuju yang tak terelakkan. Pengobatan modern telah melakukan segalanya. Mungkin sudah waktunya percaya pada sesuatu di luar ilmu, sesuatu yang lebih dalam, tak terlihat. Sebuah ikatan yang lahir dari kegelapan dan mungkin masih membawa cahaya. Tyson bangkit. Ia tampak mengerti perubahan itu, seolah sudah menunggu izin. Posturnya berubah. Tak ada lagi energi panik, digantikan ketenangan penuh tujuan. Ia bergerak dengan anggun seperti penjaga yang bersiap untuk tugas terakhir. "Baiklah," kata dokter akhirnya. Suaranya berat, tapi diselipi harapan yang rapuh. "Kita coba, tapi tetap tenang. Kalau saya bilang dia harus keluar, dia keluar." Elisa mengangguk dan membuka pintu ruang perawatan. Tyson melangkah masuk, seolah memasuki tempat suci. Setiap gerakannya pelan, terkontrol. Ia mendekati meja dengan hormat, mengendus pelan aroma anak anjing yang makin melemah. Baunya sudah sangat samar sekarang, seperti sisa hidup yang hampir padam. Ia duduk di samping meja, kepalanya sejajar dengan tubuh kecil berwarna emas yang terbaring diam. Untuk beberapa saat ia hanya mengamati napas si kecil, mengamati dada mungil yang berjuang. Mata gelapnya tampak mengerti lebih banyak dari yang bisa dijelaskan oleh kata-kata. Lalu, dengan kelembutan luar biasa, Tyson menundukkan kepalanya dan menyentuhkan ujung hidungnya ke bulu anak anjing itu. Apa yang terjadi selanjutnya begitu cepat dan tak dapat dijelaskan. Napas anak anjing yang sebelumnya nyaris lenyap, tiba-tiba menjadi stabil. Tubuh kecilnya, yang tetap dingin meski lampu pemanas menyala, tampak menyerap kehangatan dan energi hanya karena dekat dengan Tyson. Yang lebih menakjubkan, ritme detak jantung yang kacau mulai teratur. "Apa ini?" bisik Dr. Delgado menatap peralatan medisnya dengan tak percaya. Tyson mulai mengeluarkan suara rendah dan dalam, bukan geraman, bukan pula dengkuran, tapi sesuatu di antara keduanya, sesuatu yang unik. Getarannya berasal dari dalam dadanya, memenuhi ruangan dengan energi hangat yang terasa hidup. "Dia menyanyikan sesuatu untuknya?"
Tanya Teresa dengan takjub. Air matanya terlupa sejenak saat menyaksikan momen yang tak masuk akal ini. Elisa menahan napas, tak sanggup mengalihkan pandangan. German Shepherd besar yang telah berhari-hari mencoba melindungi nyawa yang belum pernah ia lihat, kini menggunakan satu-satunya hal yang ia punya, kehadiran, kehangatan jiwanya untuk menarik anak anjing itu kembali dari tepi kematian. Perubahan di monitor tak terbantahkan. Jantung si kecil mulai menemukan iramanya. Suhu tubuhnya perlahan naik. Napasnya makin dalam, makin teratur. Secara medis, ini tak masuk akal. Tapi entah bagaimana, Tyson memberinya sesuatu yang tak bisa diberikan obat. Keinginan untuk hidup. Ayo nak, seakan itulah yang diucapkan Tyson dalam dengungan lembutnya. Ayahmu memberikan nyawanya untukmu. Jangan pergi sekarang. Tetaplah di sini, tetap bersamaku. Mata anak anjing itu terbuka lagi dan kali ini menatap jelas ke wajah Tyson di atasnya. Ia membuka mulut kecilnya, mungkin itu sebuah menguap kecil atau mungkin ia mencoba membalas Tyson. Apapun itu adalah gerakan pertama yang ia lakukan atas kehendaknya sendiri sejak kondisinya memburuk. Tak seorang pun di ruangan bergerak, semuanya membeku. Menanti untuk melihat apakah tindakan keberanian terakhir Luka akan berakhir dalam duka atau harapan. Lalu sesuatu yang luar biasa terjadi. Nyanyian lembut Tyson terus berlanjut dan dengan setiap detik yang berlalu, anak anjing itu semakin kuat. Bunyi bip monitor yang tadinya tak beraturan kini menjadi stabil dan meyakinkan. Napasnya tak lagi terdengar seperti perjuangan, melainkan seperti napas makhluk kecil yang akhirnya bisa beristirahat. Aku belum pernah melihat yang seperti ini selama hampir 5 dekade, bisik Dr. Delgado, matanya tak lepas dari layar monitor. Suhu tubuhnya naik, tekanan darahnya stabil, kadar oksigennya membaik, seolah-olah Tyson sedang menuangkan kehidupan ke dalam dirinya. Namun bahkan saat harapan memenuhi ruangan, naluri Elisa sebagai detektif kembali bekerja. Ada sesuatu dari kejadian 3 hari lalu yang masih belum masuk akal. Ia menoleh pada dokter sambil mengeluarkan buku catatannya. Dokter, saat pertama kali memeriksanya, apakah Anda melihat sesuatu yang aneh? Apapun yang bisa memberitahu kita lebih banyak tentang apa yang terjadi. Dr. Delgado melirik pada grafik vital si anak anjing yang terus membaik sebelum menjawab. Kalau kamu tanya sekarang, memang ada sesuatu. Dia dehidrasi dan kedinginan, ya, tapi tidak separah yang aku duga untuk anak anjing yang sudah 3 hari tanpa induk. Dan ada bekas susu di sekitar mulutnya, seperti ada yang memberinya makan dengan tangan. Mata Teresa membelalak. Maksudnya Luca memberinya makan setelah dia ditembak? Itu yang tampaknya terjadi, dokter mengangguk. Dia tidak sampai sejauh ini karena keberuntungan. Seseorang merawatnya, menghangatkannya, mencoba memberi makan semampunya. Elisa merasa keping-keping teka-teki mulai menyatu. Ia segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi tim barang bukti polisi negara bagian Colorado. Ini Detektif Navarro. Aku butuh pemeriksaan ulang pada mobil patroli petugas Rivas. Cari apapun yang menunjukkan bahwa dia merawat seekor hewan, botol susu, kain, bantalan pemanas, apa saja yang bisa membantu anak anjing bertahan hidup. Sementara Elisa menelepon, Tyson tetap di samping meja. Anak anjing itu telah memalingkan kepalanya, menatap langsung pada Tyson. Matanya yang coklat kini penuh kejernihan yang mengejutkan. Seolah-olah ia tahu bahwa anjing ini telah berjaga untuknya, melindunginya saat tak ada yang lain bisa. Teresa perlahan mendekati meja. Tangannya yang telah lelah oleh waktu dan duka, meraih bulu keemasan si kecil. Luka selalu bilang Tyson bisa merasakan hal-hal yang tak bisa dirasakan orang lain, bisiknya. Tapi aku tak pernah membayangkan sesuatu seperti ini.
Anak anjing itu mengeluarkan suara kecil, maul yang lembut dan tak salah dikenali. Itu adalah suara pertamanya sejak ditemukan, lembut tapi nyata. Ia sedang berkata bahwa ia belum menyerah, ia masih di sini. Saat itu juga ponsel Elisa bergetar. Ia melihat pesan yang masuk dan matanya membesar. Mereka menemukannya, katanya. Suaranya bergetar oleh emosi. Di dalam mobil Luka, sebotol susu bayi kosong, handuk lembab, dan bantalan pemanas yang dicolokkan ke soket mobil. Dia membuat ruang pengasuhan. Dia menjaga anak ini tetap hidup. Kata-kata itu menghantam semua orang di ruangan seperti ombak besar. Luka tidak sekadar menemukan anak anjing itu dan menyembunyikannya demi keselamatan. Dia benar-benar merawatnya, melakukan segala cara untuk memastikan si kecil bertahan, sambil mencoba memutuskan langkah selanjutnya. Patroli terakhirnya bukan sekadar hari biasa di lapangan. Itu adalah misi yang ia pilih dengan penuh kesadaran akan risiko. Dia sedang menuju klinikku saat itu, kata Dr. Delgado tiba-tiba, suaranya penuh keyakinan. Itulah sebabnya dia berada di Jalan Raya 285, bukan di rute biasanya. Dia ingin membawanya kepadaku. Teresa mulai menangis lagi, tapi kali ini air mata itu terasa berbeda. Bukan hanya kesedihan, tapi juga pemahaman dan kebanggaan. Dia tidak bisa meninggalkannya, bisiknya. Itu bukan luka. Dia tidak pernah bisa berpaling dari siapapun yang butuh bantuan. Ponsel Elisa kembali berdering. Ia menjawab cepat. Itu Sersan Valeria Russo dari Markas Besar Kepolisian Negara Bagian. Percakapan singkat itu membuka banyak hal, dan ketika Elisa menutup telepon, ekspresinya mengeras. Tersangka Tommy Delgado mulai bicara, umumkannya. Dia mencoba membuat kesepakatan dan menyertakan detail baru dalam keterangannya. Hal-hal yang sebelumnya tidak kami ketahui. Detail apa? Tanya Teresa. Suaranya cemas, seolah ia sedang bersiap menghadapi kabar terburuk. Delgado bilang, Luka tidak langsung membalas tembakan. Dia bilang Luka bersembunyi di balik mobil patroli dan melindungi sesuatu di bawah jaketnya. Delgado mengira itu senjata atau rompi anti peluru. Tapi sekarang kita tahu kenyataannya, kata Elisa, menutup penjelasan. Dr. Delgado mengangguk pelan, matanya menatap anak anjing yang masih terbaring aman di bawah pengawasan Tyson. Itu dia, gumamnya pelan. Gambaran penuh dari tindakan Luka akhirnya menjadi jelas. Saat tembakan dimulai, dia tidak bereaksi seperti petugas biasa. Dia tidak langsung mengangkat senjata atau memanggil bantuan. Naluri pertamanya adalah melindungi nyawa kecil yang rapuh di pelukannya. Bahkan saat nyawanya sendiri dalam bahaya, ia tetap memeluk si kecil, melindunginya dari bahaya. Tyson sepertinya memahami kebenaran itu sepenuhnya. Ia mendorong hidungnya pelan ke tubuh anak anjing itu, lalu meletakkan kepalanya di sampingnya, melanjutkan janjinya dalam diam untuk tetap menjaga. Ikatan antara mereka semakin kuat dari detik ke detik, antara pelindung dan yang dilindungi, dipersatukan oleh cinta seorang pria yang telah memberikan segalanya demi menyelamatkan keduanya. Masih ada lagi, ucap Elisa pelan, kembali melirik ke ponselnya. Mereka menemukan catatan di dalam mobil Luka, tulis tangan, diselipkan di bawah jok pengemudi. Ia mengangkat ponselnya dan menunjukkan foto catatan itu, tulisan tangan Luka tergurat di selembar kertas tilang yang sobek. Teresa melangkah mendekat untuk membaca kata-kata terakhir yang ditinggalkan putranya. Menemukannya di Jalan Raya 285. Induk anjing sudah tiada, usianya sekitar 3 minggu. Campuran Golden Retriever, sedang membawanya ke Dr. Delgado. Jika terjadi sesuatu padaku, tolong carikan dia rumah yang baik. Dia pantas mendapat kesempatan. MH, catatan itu bertanggal 3 hari lalu, hanya setengah jam sebelum penembakan.
Luka sudah tahu risikonya. Ia menyadari bahwa menyimpang dari rute dan membawa anak anjing bersamanya bisa saja mengorbankan segalanya. Tapi ia tetap mengambil keputusan itu, karena baginya menyelamatkan satu nyawa jauh lebih penting daripada sekadar mengikuti aturan. Tangan Teresa bergetar saat ia menyentuh layar ponsel itu, seolah ingin merasakan secara fisik kata-kata terakhir putranya. Dia tahu, bisiknya. Dia tahu sesuatu bisa terjadi dan dia tetap ingin memastikan anak itu akan selamat. Seakan merasakan emosi yang memenuhi ruangan, anak anjing itu mengeluarkan suara pelan dan mencoba mengangkat kepalanya. Tyson langsung mendekat dan untuk sesaat hidung mereka bersentuhan. Sebuah koneksi bisu penuh kepercayaan dan ketenangan. German Shepherd dan Golden Retriever kecil itu tidak hanya terikat oleh kehilangan, tetapi oleh cinta, oleh perjuangan hidup, dan oleh permintaan terakhir dari seorang pria yang memilih belas kasih hingga akhir hidupnya. Dr. Delgado melirik ke monitor lagi dan tersenyum. Kali ini sungguh-sungguh tersenyum. Tanda vitalnya kuat, katanya dengan lega. Detak jantungnya stabil, suhu tubuhnya naik, dan napasnya lancar. Dia akan baik-baik saja. Kata-kata itu memenuhi ruangan kecil klinik dengan keajaiban dan damai. Pengorbanan Luka tidak sia-sia. Kehidupan yang ia jaga dengan segalanya akan terus membawa warisannya melalui tubuh mungil berwarna emas itu dan melalui kesetiaan Tyson yang tak pernah menyerah. Tyson mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arah Teresa. Di matanya tak ada keraguan sedikit pun. Aku menjaganya sekarang, dia tak akan pernah sendirian. Dalam keheningan itu, semua orang merasakannya. Ini bukan akhir dari babak kelam. Ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Warisan yang dibangun bukan dengan medali atau pidato, tapi dengan cinta, kesetiaan, dan janji yang ditepati. 6 bulan kemudian, sinar matahari pagi menerobos lembut melalui tirai rendah di jendela dapur Teresa Rivas, membentuk pola halus di lantai kayu. Di sana, berdampingan, 2 anjing yang sangat berbeda sedang sarapan bersama. Tyson kini resmi pensiun, makan dengan tenang dan teratur. Gerakannya rapi dan penuh kebiasaan. Di sampingnya, seekor Golden Retriever berusia 6 bulan bernama Luna melahap makanannya dengan semangat anak anjing yang baru mengenal kegembiraan hidup. "Pelan-pelan, nak," tawa Teresa lembut sambil membungkuk untuk mengisi kembali mangkuk air Luna. "Makanan yang gak akan kemana-mana," gumam Teresa sambil terkekeh saat Luna berhenti sejenak. Seluruh tubuhnya bergetar karena kegembiraan sebelum kembali menyerbu makanannya. Ekor emasnya menciptakan pusaran kegembiraan kecil. Tyson mengamatinya dengan tenang, seperti kakak yang terbiasa dengan kekacauan. Mendorongnya pelan setiap kali Luna hampir menjatuhkan mangkuk makanannya. Perubahan dalam hidup mereka benar-benar luar biasa. 6 bulan lalu, Teresa tenggelam dalam kesedihan. Kini, hari-harinya penuh tujuan baru. Merawat Luna memberinya tempat untuk mencurahkan cinta. Dan Tyson bukan sekadar teman. Ia adalah pengingat hidup akan putranya, membawa ketenangan, bukan luka. Elisa Navarro datang, seperti biasa setiap hari Rabu, tepat saat Teresa sedang mengeringkan tangannya dengan lap dapur. Lewat jendela dapur, mereka melihat kedua anjing itu bermain di halaman. Bulu keemasan Luna berkilau di bawah sinar matahari pagi saat ia berlari dengan riang mengejar Tyson yang memimpinnya berputar di sekitar pohon oak tinggi yang dulu sering dipanjat Luka saat kecil. "Lihat mereka," kata Elisa sambil duduk di kursi favoritnya di meja dapur. "Kadang aku merasa Luna mengira Tyson itu ayah kandungnya. Dalam semua hal yang penting, dia memang ayahnya," jawab Teresa sambil menuangkan kopi. Cangkir-cangkir itu sudah menjadi bagian dari rutinitas mereka, seperti cerita mingguan yang selalu mereka bagi. Tyson mengajarinya segalanya, cara duduk,
cara tetap tenang saat badai, bahkan cara menjadi berani saat dibutuhkan. Luka pasti senang melihat mereka bersama. Foto-foto di dinding menampilkan perjalanan Luna sejak hari di klinik itu, dari anak anjing lemah yang bersandar pada Tyson hingga menjadi anjing sehat dan bahagia seperti sekarang. Ada foto hari pertamanya di rumah, tampak kecil di samping Tyson. Ada juga foto saat pertama kali ia berenang di Millers Creek dengan Tyson berjaga tak jauh. Foto lain memperlihatkan Luna mengenakan lencana polisi kecil yang dibeli Teresa secara online, duduk bangga di samping Tyson yang mengenakan rompi K9 miliknya. "Sudah ada kabar dari kru film?" tanya Elisa sambil mengaduk gula ke dalam cangkir. Teresa mengangguk tersenyum setengah. Mereka akan datang minggu depan untuk menyelesaikannya. Sulit dipercaya betapa banyak orang yang tersentuh oleh cerita kita. Penyelamatan di Gereja Methodist Cedar Falls telah menarik perhatian nasional. Tagar Tyson New menjadi viral, menyebar di berbagai platform. Stasiun berita besar menayangkan liputan khusus. Komunitas penyelamat hewan menggunakan kisah ini untuk mempromosikan adopsi. Sebuah tim film kini tengah memproduksi dokumenter penuh tentang kesetiaan hewan dan keberanian manusia. Namun bagi Teresa, Elisa, dan warga Cedar Falls, keajaiban sesungguhnya bukanlah sorotan media. Itu adalah menyaksikan Luna tumbuh menjadi anjing seperti yang pasti akan sangat dicintai oleh Luka. Lembut terhadap anak-anak, setia luar biasa, cerdas dan penuh hati. Dr. Delgado mampir kemarin, tambah Teresa sambil duduk di kursinya. Katanya perkembangan Luna luar biasa, tak ada tanda trauma, sehat sempurna, dan kepribadiannya seperti Luka, sambung Elisa. Kuat tapi lembut, berani tapi penuh pertimbangan. Di luar, Tyson sedang mengajari Luna satu pelajaran hidup lagi, cara mengambil bola tenis dengan benar. Ia memperagakan dengan hati-hati, mendekat, mengambil dengan lembut, dan membawanya kembali. Luna memperhatikan penuh perhatian, kepalanya miring dengan cara yang membuat hati Teresa terenyuh. Persis seperti cara Luka berkonsentrasi saat masih kecil. Bel pintu berbunyi dan saat Teresa membukanya, Pastor Ortega berdiri di sana dengan senyum hangat dan membawa hidangan tertutup. "Selamat pagi Teresa," sapanya ramah. "Aku bawa roti jagung khas Agnes dan juga ingin membicarakan peresmian taman bulan depan." Dewan Kota Cedar Falls telah dengan suara bulat memutuskan untuk menamai taman baru itu dengan nama Luka. Sebuah monumen akan menghormati ikatan antara petugas kepolisian dan mitra anjing mereka. Peresmian itu akan diadakan tepat di hari peringatan 1 tahun penyelamatan Luna, dan seluruh kota berencana hadir. Tyson dan Luna tentu akan jadi tamu kehormatan, tambah Pastor Ortega sambil melirik ke halaman belakang, di mana kedua anjing itu tampak sedang berdiskusi serius tentang aturan mengambil ranting. Patung itu akan menceritakan kisah mereka berdua, Tyson sebagai anjing yang tak pernah menyerah, dan Luna sebagai nyawa kecil yang bertahan karena cinta. Air mata kembali menggenang di mata Teresa, tapi kali ini bukan karena duka, tapi karena damai. "Luka pasti bangga," ucapnya pelan, "bukan karena patungnya, tapi karena tindakan terakhirnya telah membawa begitu banyak kebaikan bagi dunia." Elisa bergabung di depan pintu dan bersama-sama mereka menyaksikan Luna mencoba mengikuti contoh Tyson. Usahanya masih kikuk, tapi ia berhasil mengembalikan bola dan ekor Tyson pun bergoyang, penuh dorongan dan kebanggaan. Itulah cinta, kata Pastor Ortega sambil tersenyum melihat kedua anjing itu. Cinta yang murni, yang melihat yang terbaik dalam diri orang lain, yang percaya pada kesempatan kedua, dan tak pernah menyerah saat segalanya terasa berat. Dan itu memang benar.
Segala hal tentang Luna mencerminkan kekuatan yang telah ia pelajari. Di bawah asuhan Tyson, ia belajar lebih dari sekadar trik. Ia belajar kasih sayang, kesetiaan, dan keberanian. Pernah suatu kali, kucing tetangga tersangkut di atas pohon, dan Luna menggonggong tanpa henti sampai seseorang datang membantu. Dan ketika seorang gadis kecil jatuh dari sepedanya di depan rumah Teresa, Luna dengan lembut menjilati air matanya sementara Tyson berdiri menjaga hingga orang tuanya datang. "Ngomong-ngomong soal cinta," ujar Elisa dengan senyum menggoda, "apa kamu sudah beritahu Pastor Ortega tentang trik terbaru Luna?" Mata Teresa langsung berbinar seperti seorang nenek yang bangga. "Luna, ayo tunjukkan." Mendengar namanya dipanggil, Luna melompat ke arah rumah penuh semangat dengan Tyson menyusul di belakang dengan langkah santai. Begitu sampai di teras, Teresa mengangkat tangannya memberi isyarat stay. Seketika, kedua anjing itu duduk diam, tapi Luna menambahkan sentuhan istimewanya sendiri. Ia meletakkan cakarnya yang kecil di atas cakar besar Tyson, sebuah gerakan yang ia temukan sendiri. "Wah, ya ampun!" Pastor Ortega tertegun, matanya tampak tersentuh, seolah dia tahu bahwa mereka adalah mitra sejati. "Mereka lebih dari sekadar mitra," sahut Teresa lembut. "Mereka keluarga yang tidak tergantung pada darah atau asal-usul, hanya pada cinta, kesetiaan, dan kepercayaan." Hampir seolah membenarkan kata-katanya, Tyson menunduk untuk menyentuh Luna dengan hidungnya dan Luna merapatkan tubuhnya ke sisi Tyson yang hangat. Sebuah cermin dari momen yang dulu terjadi di klinik Dr. Delgado, kini lebih dalam, lebih erat, dan lebih utuh. Elisa melirik jam tangannya dan bangkit dari kursinya dengan enggan. "Aku janji ke kru film untuk meninjau editan akhir hari ini. Mereka benar-benar ingin memastikan bahwa mereka menangkap esensi cerita ini, bukan hanya beritanya." "Cerita yang sebenarnya," ulang Teresa pelan, seolah menimbang-nimbang makna kata-kata itu, "adalah bahwa cinta selalu menemukan jalannya, tak peduli apapun. Luka menyelamatkan Luna, Tyson menyelamatkan mereka berdua. Dan sekarang mereka telah menyelamatkanku, memberikanku alasan untuk hidup lagi, alasan yang penuh sukacita." Saat mobil Elisa menghilang di jalan berkanopi pohon, Teresa kembali duduk di ayunan terasnya, menggenggam secangkir kopi hangat. Tyson berbaring setia di kakinya, sementara Luna meringkuk di samping mereka. Dalam bayangan sinar matahari, keemasan yang menari di bawah langit biru Colorado. Di sekeliling mereka, kota kecil Cedar Falls bergerak dengan ritme biasanya. Bas sekolah berlalu lalang, tukang pos mengantarkan surat, tetangga berangkat bekerja. Tapi di beranda rumah Teresa Rivas, waktu terasa lebih lembut, lebih tenang. Masa lalu dan masa kini berdampingan dalam harmoni, terikat oleh cinta yang mampu bertahan, bahkan dalam kehilangan tergelap sekalipun. "Kau tahu apa yang akan dikatakan ayahmu kalau dia bisa melihatmu sekarang?" tanya Teresa pelan. Luna membuka satu mata mengantuk saat mendengar suara itu. "Dia pasti bilang kamu tumbuh jadi sosok yang sempurna, kuat, cantik, dan dikelilingi oleh orang-orang yang mencintaimu." Ekor Tyson mengetuk lantai beranda seolah menyetujui, dan Luna pun meregangkan tubuhnya sebelum kembali terlelap dalam tidur damai. Mereka telah pulang, semuanya. Seorang ibu yang kehilangan tapi kembali menemukan makna hidupnya. Seekor anjing polisi setia yang belajar bahwa melindungi tak selalu berarti bertarung. Dan seekor anak anjing yang tumbuh menjadi simbol nyata dari cinta dan ketahanan. Di kejauhan, lonceng gereja Metodis Cedar Falls mulai berdentang tengah hari. Lonceng yang sama yang pernah menggema di atas pemakaman Luka 6 bulan lalu. Tapi kali ini suaranya membawa sesuatu yang berbeda, bukan penutupan, melainkan keberlanjutan, bukan kehilangan, melainkan cinta yang bertahan.
Keluarga tak selalu berarti darah, bisik Teresa mengingat pelajaran yang ia dapat di hari-hari tergelap hidupnya. Tapi cinta selalu menemukan jalannya. Pada pagi yang indah di Colorado itu, dengan 2 anjing beristirahat damai di sisinya, Teresa tahu sepenuh hati bahwa warisan Luka tidak terbuat dari batu atau upacara. Warisan itu hidup dalam setiap kebaikan kecil, setiap perlindungan yang diberikan, dan setiap tindakan kasih yang lahir dari pengorbanan terakhirnya. Kisah yang dimulai dari lolongan putus asa di dalam gereja kini telah tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Sebuah keluarga yang lahir dari luka, dipersatukan oleh iman, dan dibawa maju oleh cinta yang tak pernah menyerah. Dalam dunia yang kerap terkoyak oleh ketakutan dan ketidakpastian, kisah ini mengingatkan kita akan hal-hal yang sungguh penting. Kekuatan kesetiaan, keheningan kebaikan, dan keajaiban yang muncul saat kita membuka hati, meski dalam keadaan terluka. Lolongan Tyson di pemakaman Luka bukan sekadar duka, itu adalah pengabdian dalam bentuk paling murni. Sebuah janji bahwa ia takkan meninggalkan kehidupan yang telah dilindungi Luka. Dan sekarang, saat kita melihat hewan kesayangan kita menua di samping kita, kita diingatkan bahwa ikatan yang kita miliki dengan mereka tak butuh kata-kata. Ia melampaui waktu, bahkan kematian. Teresa Rivas, yang dulu percaya hidupnya berakhir bersama putranya, kini menemukan makna baru dalam merawat Tyson dan Luna. Kisah mereka membuktikan bahwa bahkan saat kita merasa hancur, tersisih, atau sendirian, cinta memiliki kekuatan untuk menemukan kita, membangun kita kembali, dan memberi kita alasan untuk tersenyum lagi. Tyson mengajarkan bahwa kesetiaan sejati tak pernah pensiun, ia berkembang. Luna menunjukkan bahwa kesembuhan bisa tumbuh dari awal yang paling menyakitkan. Dan Teresa membuktikan bahwa kemampuan kita untuk mencintai tak pernah pudar. Ia hanya menemukan hati baru untuk disinggahi. Kadang keluarga yang paling kita butuhkan bukanlah yang kita dilahirkan di dalamnya, tapi yang menemukan kita tepat saat kita membutuhkannya. Setiap matahari terbit membawa kesempatan baru untuk terhubung, peduli, dan menemukan kebahagiaan yang tak terduga. Sekarang kami ingin mendengar kisahmu. Apakah ada hewan kesayangan dalam hidupmu yang menunjukkan kesetiaan seperti itu, kuat dan tak tergoyahkan? Pernahkah kamu mengalami momen di mana merawat seekor hewan membantumu melalui masa sulit? Silakan bagikan ceritamu di kolom komentar di bawah ini. Ceritakan bagaimana cinta seekor hewan menyentuh hidupmu dan mengingatkanmu bahwa harapan bisa tumbuh dari tempat yang paling tak terduga.